Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Andika. Mari kita lanjutkan ke video yang ke-8 ini tentang tegangan normal akibat lentur. Untuk menyambung yang sebelumnya, kita masih di kombinasi lentur dan aksial pada kolom. Tapi kali ini kita akan membahas tegangan kolom tadi, lenturnya adalah dalam dua arah. Plus tegangan normal akibat aksialnya. Jadi kondisinya adalah seperti ini gitu ya. Kita memiliki kolom I dengan sumbunya katakanlah seperti ini. Di sini sumbu X, sini sumbu Y. Dengan dimensi seperti terlihat pada gambar gitu ya. Jadi kurang lebih sebenarnya penampang I ini simetrisnya dua arah gitu. Sehingga kurang lebih C-nya berada di sini. Kolom berbentuk I dengan dimensi seperti tergambar. Sumbu X dan Y adalah garis warna hijau. Dimensi dapat lihat pada gambar detailnya. Dan beban P bekerja di salah satu tepi atau ujung titiknya gitu lah di sini. Diminta gambarkan distribusi tegangan distribusi tegangan normalnya, akibat lentur maupun akibat aksialnya, dan tentukanlah lokasi garis netralnya. Yang perlu kalian perhatikan adalah beban bekerja tidak di titik berat penampang atau tidak di sentroidnya, sehingga tentunya ada eksentrisitas, dan eksentrisitasnya menjadi dua arah. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak di video ini. Jadi, langkah-langkah mengerjakannya adalah kita coba gambarkan kembali dari penampangnya dengan gaya tersebut. P di salah satu sudutnya. Hitung lokasi titik sentroid penampang, karena di sini simetri, langsung kita peroleh ya, C-nya berada di sini. Intinya, gaya P yang tidak berada di sentroid harus kita bawa ke titik sentroidnya. Apakah bisa langsung demikian? Nah, ini langkah-langkahnya adalah pertama, setelah titik sentroid, kita hitung IX, kita hitung IY-nya. Setelah itu, pindahkan gaya ke titik sentroid. Yang pertama, karena gaya di salah satu titik ujung, maka perlu dipindahkan dua kali. Yaitu, pindahkan gaya dalam arah X. X kita sini nih. Pindahkan gaya dalam arah X, yaitu menuju salah satu sumbunya. Sumbu Y-nya, yaitu di sini saya pindahkan ke sini, di mana dari sini ke sini ada 400 mm, sehingga ada eksentrisitas arah X yang besarnya 200 mm, dan memunculkan besarnya kompensasi momen, jadi di sini, gitu, yang arahnya seperti ini. Kalian masih ingat tentunya ya, kalau momennya dipindahkan ke sini, arahnya jadi kemana gitu loh. Gayanya dipindahkan ke sini, dengan kompensasi momennya arahnya kemana. Itu juga jangan lupa. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa MY, dia sumbu Y, di sini bekerjanya, dan terlihat sekali dia memutar sumbu Y-nya, sehingga dikatakan MY. Adalah P dikalikan dengan eksentrisitasnya tadi 0,2 atau 200 mm, di mana dinotasikan sebagai EX, eksentrisitas arah X. Setelah itu, apakah sudah cukup? Belum, karena kita perlu memindahkan P ini ke titik sentroidnya yang berada di situ. Maka pindahkan gaya ke titik C, yaitu dalam lintasannya arah Y. Ini sumbu Y-nya. Gitu ya. Jadi ini dipindahkan ke sini. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, dari sini ke sini ada eksentrisitas sebesar 150 ditambah setengah kali 400. Jadi 350 dari sini ke sini. Sehingga, jangan lupa dia ke sini arahnya tetap ke bawah. Jadi P double aksen. Karena kita pindahkan dari sini ke sini, sehingga momennya menjadi ke sana. Besarnya adalah momen tersebut mx, yang besarnya eksentrisitasnya 0,35 dikalikan dengan P. Dan momen yang memutar sumbu X. Nah, hati-hati yang di kasus sebelumnya atau di kasus waktu balok, kita hanya memindahkan satu arah saja.
Sekarang kita memiliki eksentrisitas dua arah menyebabkan munculnya momen mx dan my, gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita memiliki gaya P di sentroid yang ada my dan ada mx-nya. Seperti ini. Jadi MXPEY-nya kita peroleh menjadi seperti ini. Tentunya dua gaya yang sebelumnya dan momen yang biru awalnya ini sudah hilang. Yang kita consider yang di tengah ini saja. Biaksial momen. Baik, selanjutnya adalah untuk penyelesaiannya. Jadi bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan? Yang pertama, kita gambarkan kembali kondisi dari penampang kita. Seperti ini, gitu ya. Yang kita lakukan adalah hitung lokasi titik sentroid penampang atau C, karena di sini dia bentuknya simetri dua arah, otomatis dia berada di tengah-tengahnya ya, di sini kebetulan. Kembalikan lagi ke penampang teman-teman, di mana C-nya dari yang bekerja untuk penampang kalian, gitu ya. Lalu hitung inersia penampang IX dan IY. Ingat, ini X, ini Y. Nah, sumbunya diserahkan lagi ke teman-teman, jangan sampai salah. Lalu pindahkan gaya ke titik sentroid. Jadi target kita adalah memindahkan P ke sentroidnya ini, gitu ya. Nah, melihat kondisi gaya yang berada di salah satu sudut, gitu, di ujung dan sudut terutama, maka perlu dipindahkan dua kali. Pemindahannya perlu pertama menuju ke sumbu terdekat, salah satu sumbu terdekat, lalu ke pertemuan dari dua sumbunya, atau tak lain tak bukan adalah ke sentroidnya. Jadi, tahapan pertama dari P ini, kita pindahkan dalam arah X, yaitu sebagaimana kita ketahui sumbu X ini, pindahkan arah X ke sana, gitu, sehingga kita mengenal adanya eksentrisitas sebesar 200 mm atau EX. Dengan kita memindahkan P ke sini, maka ada kompensasi gaya momen yang memutar seperti ini. Dan MY, karena dia momen yang memutar sumbu Y, maka dikatakanlah sebagai MY, yang besarnya adalah 0,2 dikalikan dengan P, gitu. Nah, inilah yang kita peroleh. Dan otomatis gaya merah yang tadi sudah tidak ada karena sudah kita pindahkan ke salah satu sumbunya, tepatnya pada sumbu Y. Oke? Lalu, langkah berikutnya, ini diberikan catatan, MY sama P kali EX. EX adalah eksentrisitas arah X. Lalu pindahkan Y ke titik C, ke titik sentroidnya di sini. Seperti ini, di mana kita ketahui dari sini ke sini ada jarak setengah dari 200 tambah 150, yaitu 350 mm EY. Maka kita dapatkan dia dipindahkan ke sini, gitu ya. Lihat, di sini dia momennya menjadi mutarnya ke sana. Ya, mutarnya ke sana. Dan dia jelas sekali terlihat dia memutar sumbu X-nya. Gitu. Maka dia dinamakan MX atau momen X. Disinilah nanti kita gunakan MX-nya 0,35P. Sehingga pada akhirnya kita peroleh seperti ini. Di mana MX P kali EY yaitu eksentrisitas arah Y. Diperolehlah pada kondisi akhirnya P yang sudah berada di sentroid dengan adanya momen dua arah atau momen biaksial, baik MY yang biru maupun MX yang hijau. Nah, teman-teman dengan kondisi momen yang seperti ini, MX dan MY serta P yang kita peroleh seperti ini gitu ya, tentunya perlu diperhatikan secara satu persatu dampak dari gaya-gaya tersebut atau dari momennya gitu. Akibat P tentunya karena dia menekan dan dia sudah berada di sentroid, maka seluruhnya akan mengalami tekan. Ini dia. Sementara akibat MY yang warna biru ada yang mengalami tekan, ada yang mengalami tarik, dan akibat dari MX tentunya sama, ada yang mengalami tekan dan ada yang mengalami tarik. Nah, bagian inilah yang perlu teman-teman cermati secara teliti, yang mana yang tekan dan yang mana yang tariknya. Oke?
Nah, mari kita lanjutkan. Di sini perhatikan dari efek masing-masing, baik gaya P-nya maupun MX MY-nya. Di sini saya sudah memberikan nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dari penapang ini, yaitu ada 12 titik gitu. Dan akibat P double accent, di sini mungkin kalau teman-teman perhatikan panahnya lebih panjang, saya panjangkan saja untuk lebih terlihat secara visual. Tadi sudah dikatakan akibat P yang sudah dibawa ke titik sentroid, karena dia tekan, maka seluruh penampang akan bersifat tekan. Oke, jadi dari A sampai dengan L, semuanya akan negatif P per A. Bisa ya? Lalu akibat MY, coba teman-teman perhatikan MY. Nah ini saya gambarkan kembali. Akibat gaya dalam momen MY ini, maka yang panahnya menuju ke sini. Sehingga dengan dibatasi oleh sumbu Y, gitu, bagian yang berwarna biru ini adalah yang mengalami tekan. Sisanya yang tidak diwarnai ini mengalami tarik. Oke, selanjutnya akibat MX, dia seperti ini panahnya, maka akan dibatasi juga dengan sumbu X, dibatasi juga dengan sumbu, kali ini sumbu X, seperti ini. Yang berwarna hijau akan mengalami tekan, sementara sisanya akan mengalami tarik. Nah, jadi ketiga kombinasi inilah yang perlu teman-teman perhatikan dalam mencari besarnya tegangan di 12 titik ini. A, B, C, sampai dengan L. Gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, tadi saya minta untuk menghitung tekan tariknya diperhatikan akibat P, akibat MX, akibat MY dari setiap titik A, B, C sampai dengan L. Nah, jangan lupa X itu apa, Y itu apa adalah jarak dari, kalau X berarti arahnya dari sini ke sini, Y berarti dari sini ke sini, gitu ya. Jadi misalkan untuk titik A. Titik A tadi akibat MX dia daerah tekan, akibat MX yang ini tekan, akibat MY dia juga tekan. Dan akibat P dia juga tekan, sehingga minus, minus, minus. YA, XA. XA-nya berapa? X itu arah sini. Berarti XA-nya adalah dari sini ke sini. 200 mm. YA-nya berapa dari sini ke sini? Yaitu 350 mm. Nah, lakukan hal yang sama untuk B. Kita peroleh dia masih tekan semua, kecuali akibat MX-nya dia positif gitu. Nah, maka dia di sini jadi positif. XBYB-nya demikian. Cermati ya, harus baik-baik dalam mengerjakan ini karena memang tidak semudah itu gitu. Kadang suka nggak teliti, apalagi kalau di ujian kan suka ada faktor X ya, buru-buru, tegang, dan sebagainya. Lalu untuk C, dia akibat MX-nya dia positif gitu. Akibat daripada MY-nya positif, akibat dari MX-nya tekan. Jadi ini positif nih harusnya. Lalu di D seperti ini, terus diteruskan sampai dengan titik L-nya. Gitu. Jadi coba teman-teman lanjutkan berapa yang bisa diperoleh gitu ya. K dan L. Langkah terakhir adalah plot besarnya nilai tegangan yang diperoleh dan digariskan secara manual layaknya posisi koordinat. Dan pada saat plotnya, gunakan sistem yang skalatis sehingga nanti bisa kita peroleh diagramnya itu bagus deh penggambarannya. Nanti teman-teman bisa juga hitung besarnya garis netral berada di mana dengan metode seperti ini. Yaitu 0 gitu ya, P per A, MXY, IX, MYX, IY, plus minusnya ini diperhatikan. Oke, nah sebenarnya untuk lebih mempermudah, teman-teman boleh loh menggambarkan MY, MX-nya di ujung seperti ini. MY, MX. Jadi terlihat jelas dia memutar sumbu Y, ini memutar sumbu X, dan artinya dari sini ke sini akibat X itu tekan, dari Y itu sini ke sini gitu ya, itu dia mengalami tekan. Nah, dari sini kita coba bagaimana menghitung besarnya lokasi garis netral gitu ya.
Kembali lagi ke persamaan yang ini, sigma plus minus P per A plus minus MXY per IX plus minus MYX per IY gitu ya. Lalu kita masukkan MX tadi PEY, MY itu PEX di kasus kita. Ingat, ini kasus kita ya. P-nya itu tadi dikalikan dengan eksentrisitasnya, kita peroleh MX dan MY. Nah, lalu kita perkenalkan satu besaran lagi yang dinamakan IZ, I-nya I kecil, jari-jari inersia arah Z, yaitu akar dari momen inersia I Z per A gitu. Dari sinilah nanti kalau teman-teman bisa tulis, kalau demikian gitu, seperti ini, IX I besar X itu bisa kita tuliskan jari-jari inersia arah X dikuadratkan dikalikan dengan A gitu ya. Ini untuk yang I besar Y-nya bisa kita tuliskan jari-jari inersia arah Y dikuadratkan kalikan dengan A gitu. Sebenarnya ini substitusi dari nilai yang di sini gitu ya, ke sini dan ke sini. Maka kita peroleh persamaan ini. Mengapa dibuat seperti ini? Tujuannya adalah semua nanti dalam P per A. Ini P per A, P per A, P per A. Ya, selanjutnya P per A kita keluarkan dan teman-teman tahu nanti kita akan mencari besarnya, mencari di mana letak garis netral gitu. Kalau garis netral kan sigmanya yang 0, di mana P per A-nya kan tidak 0 ya, berarti yang 0 adalah yang bagian sininya. Nah, seperti itu. Ketika mencari garis netral, kita maksudkan substitusi sigma sama dengan 0, maka kita peroleh persamaannya seperti ini. Dan ketika kita mencari bagian yang memotong sumbu X, maka substitusi Y-nya sama dengan 0 ke sini. Sehingga kita peroleh persamaan tadi menjadi gini gitu ya. Ini kita dapatkan nanti EX-nya kita punya, kita dapatkan nilai X-nya berapa gitu. Lalu hal yang sama untuk memotong sumbu Y, substitusi X sama dengan 0, kita dapatkan nilai Y-nya berapa. Nah, positif negatifnya teman-teman harus cermati dengan baik dan teliti. Karena pada prinsipnya adalah teman-teman akan melihat kembali ke bagian yang tertekan dan ke bagian yang tertariknya itu sendiri gitu. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kebalik-kebalik lagi. Nah, untuk kondisi yang kedua ini, mari coba kita aplikasikan dengan kondisi P-nya sebesar 50 kN. Coba teman-teman hitung dengan besar 50 kN ini, kita bisa memperoleh berapa untuk distribusi tegangannya. Oke, coba sebagai latihan dikerjakan ya, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya, maka kita coba menghitung penggambarannya bagaimana, gitu ya. Jadi tadi dengan menggunakan arahan yang sudah saya sampaikan, hitung A, B, C, D sampai dengan L, tegangannya berapa, akibat P per A tentu semua negatif, akibat MX ada yang negatif, ada yang positif, lalu akibat MY ada yang negatif, juga ada juga yang positif. Nah, ini kalian teman-teman di sini kalian lihat kembali ke A, B, C, D, E ini, akibat MX dan akibat MY. Gampangnya sih ya, kalian yang jelas P kan semua negatif nih. Lalu lihat lagi MX gitu. Yang negatif adalah ini A, B, C, D, K, L. A, B, C, D, K, L. Lalu akibat MY yang negatifnya A, L, K, I, J, H. A, K, L, H, I, J gitu loh. Jadi sisanya positif. Lalu kita jumlahkan diperoleh sekian. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggambarkan distribusi tegangan daripada tegangan normal ini. Nah, gambarkan kembali penampangnya, yaitu penampang I dengan sumbu X, sumbu Y, dan titik-titiknya A, B, C, D, E, F, sampai dengan L. Nah, perlu dicatat yaitu besarnya tegangan digambarkan secara skalatis. Jadi kan kita gambar tegangannya dalam bentuk panjang ya. Nah, itu di skalanya disesuaikan. Jika misalkan di A ini 2,120, kalian gambarkan 2,12 cm, ya gambarkan sebesar itu gitu loh. Sebesar dia tekan, maka ke dalam penampang. Jadi ini permukaan penampangnya yang coklat lebih tua gitu ya. Karena dia tekan berarti ke dalam penampang. Lalu B-nya dia tarik keluar penampang ke atas. Karena dia kecil sekali jadi munculnya seperti itu. Di C juga keluar karena dia positif. Di D dia tekan kembali ke dalam lagi. Lalu E dia tarik keluar.
F tarik lebih besar, G tarik yang paling besar 1,5, H 0,8, I sebesar 1,152, J-nya 0,307 dia tekan, HIJ tekan maksud saya, lalu K dia tekan, L pun dia tekan. Jadi karena tekan dia ke dalam dari penampangnya gitu untuk supaya mempermudah penggambaran kalian. Boleh juga keluar tetapi nanti akan mempersulit biasanya seperti itu. Jadi disarankan gambarnya ke dalam. Nah, dari situ apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman bisa menggambarkan garis lurus yang menghubungkan dari dua sisi ini. Misalkan A ke B, C, D, K, L, F, E, I, J, G, H. Nah, gambarkan seperti ini. Oke, terlihat jelas bahwa dia ada garis perpotongan dengan bidang permukaannya, yaitu yang ini, gitu. Ya, maka perpotongan ini kalau saya ambil titik-titiknya, gitu ya, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kalau kita gambar garis lurusnya melewati situ, maka dia adalah posisi garis netral yang kita cari. Gitu. Ini saya hapus biar lebih jelas. Itu adalah garis netral yang kita cari. Ini adalah kondisinya. Jadi sekarang kalau kalian benar-benar menggambarkannya skalatis dan perhitungan kalian positif negatifnya konsisten dan benar mengikuti kondisi tarik dan tekan, maka dia akan menjadi segaris posisinya. Oke, kalau kalian salah, maka dia tidak akan segaris posisinya. Jadi di sini sekaligus kalian mengkoreksi, gitu ya, mengoreksi hasil perhitungan tegangan kalian tuh benar atau tidak. Nah, dari situ untuk mempermudah, yang bagian biru saya arsir nih bagian yang akan ketarik semua. Boleh juga kalian gariskan gitu ya, kalau saya lebih pilih warna. Lalu yang merah ini yang ketekan. Nah, lalu saya berikan, jadi yang bagian agak gelap ini seolah-olah berada di dalam penampangnya gitu, karena dari sini ke bawah tuh tekan, sini ke bawah tekan gitu ya, tekan. Dan yang agak terang yang lebih putih ini, dia keluar penampang karena dia sifatnya tarik. Jadi ini adalah distribusi tegangannya. Jangan lupa biasanya di soal diminta dituliskan angkanya berapa. Di sini tidak saya tuliskan ya, karena nanti akan semraut kelihatannya, agak sulit. Nah, ini kalian tuliskan saja besarnya, jangan lupa satuannya. Seperti itu. Coba dituliskan di setiap titiknya. Maka kita peroleh distribusi tegangan di kolom kalian, serta lokasi dari garis netral yang ditanyakan oleh soal. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa baca dan mengecek kembali apabila dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.